Bermula pada suatu hari di awal tahun 2019, Pini Pondriani yang akrab disapa Pipin seorang wanita yang ketika itu berusia 26 tahun mulai berkenalan dengan seorang pria yang mengaku sebagai pegawai koperasi simpan pinjam bernama Tigor Nainggolan. Perkenalan tersebut dimulai ketika Tigor mampir ke rumah Pipin untuk numpang istirahat sekaligus menawarkan pinjaman pada Pipin. Saat itulah, Tigor kemudian meminta nomor WA Pipin dan mulai sering mengirimkan chat yang berisi rayuan. Pipin yang sebenarnya sudah memiliki suami ini lama-kelamaan, tak kuat juga dengan rayuan Tigor. Akhirnya, ia terbuai juga hingga keduanya menjalin hubungan gelap tanpa sepengetahuan pasangan sah masing-masing. Tigor Nainggolan, pria berusia 28 tahun yang juga telah memiliki istri, dikenal sebagai pegawai koperasi simpan pinjam di daerah tempat tinggalnya. Sementara wanita yang akrab disapa Pipin tersebut merupakan istri sah dari Herianto alias Ade, yang merupakan warga perumahan Kenali Raya Indah, Paal 10, RT 42 Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Sosok Tigor yang kala itu menurut Pipin begitu baik dan romantis, membuat Pipin menemukan kenyamanan yang tak didapatnya dari Ade suaminya. Menurut Pipin lagi, terkadang Tigor datang ke rumah Pipin dengan membawakan oleh-oleh berupa makanan serta minuman. Seringnya mereka berdua diam-diam mencari kesempatan untuk bersama, membuat hubungan keduanya semakin hari semakin lengket saja. Bahkan, suatu hari ketika Tigor sedang membutuhkan dana untuk urusan koperasi simpan pinjamnya, tanpa sungkan ia meminta Pipin untuk membantunya mencarikan pinjaman sebesar 9 juta rupiah. Pipin yang kadung kepincut dan merasa nyaman hubungannya dengan Tigor, akhirnya mau mencarikan dana itu. Asal kau tak akan meninggalkanku, begitu ucap Pipin pada Tigor kira-kira saat itu. Tentu saja, kita akan selalu bersama. Suatu hari nanti, kita akan menikah dan hidup bahagia selamanya, ucap Tigor menimpali demi meyakinkan Pipin. Pipin yang sebenarnya juga tak memiliki banyak uang, bahkan nekat menggadaikan BPKB motornya tanpa sepengetahuan suami, agar bisa mendapatkan uang yang diinginkan oleh Tigor. Uang didapat, hubungan diam-diam di antara mereka terus berlanjut. Hingga pada bulan Desember 2019, Herianto alias Ade, suami Pipin, mulai mengetahui semuanya. Berawal saat Ade mengetahui isi chat WA di HP milik Pipin istrinya tentang hubungan gelapnya dengan Tigor, si karyawan koperasi. Pertengkaran antara suami istri itu pun tak dapat dihindari lagi. Amarah, sumpah serapah terlontar dari mulut Ade. Amarah, sumpah serapah terlontar dari mulut Ade. Ia sangat murka, merasa diinjak-injak harga dirinya sebagai seorang suami. Sementara Tigor yang mengetahui semua telah terbongkar, tampaknya mulai menghindar dari Pipin. Mulai susah dihubungi, apalagi ditemui. Sementara Ade yang marah pada Pipin, sudah tak mau lagi tidur di kamar yang sama, apalagi menyentuh istrinya itu. Pipin setelahnya terkadang sebenarnya masih berkomunikasi dengan Tigor terkait hutang Tigor padanya sebesar 9 juta rupiah dulu. Pipin berusaha meminta uang itu agar segera dikembalikan saja. Namun, saat terakhir ketemu, Tigor justru malah memaki dan mengancam Pipin yang akhirnya hal itulah yang membuat Pipin sakit hati dan dendam. Puncaknya, Pipin yang telah pisah ranjang dengan suaminya, rupanya baru menyadari jika kontaknya juga ternyata telah diblokir oleh Tigor. Bak jatuh tertimpa tangga, rumah tangga berantakan, cintanya pada Tigor terabaikan, uang pun melayang. Hal itulah yang semakin menumbuhkan bibit dendam pada diri Pipin terhadap Tigor. Pipin tak mau menyerah, ia berusaha meminta maaf pada Ade suaminya.
Ia pun berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya serta tidak akan berhubungan atau kembali lagi pada Tigor. Demi menunjukkan kesungguhannya bahwa ia tak akan berulah lagi, Pipin membisikkan sesuatu kepada adik suaminya. Ia mengusulkan suatu rencana. "Baiklah, bagaimana kalau kita habisi saja dia?" "Beres," ucap Pipin pada suaminya. Ade, sang suami yang sejak mengetahui perselingkuhan antara istrinya dengan Tigor, sudah menyimpan kesal yang bertumpuk, langsung saja menyetujui dengan rencana istrinya itu. Lalu, disusunlah strategi untuk mulai beraksi. Agustus 2020, awal semua rencana mulai disusun oleh Pak Sutri ini. Mulai mengawasi semua gerak-gerik Tigor Nainggolan, si mantan selingkuhan Pipin. Namun semua tidak mudah. Mereka harus benar-benar mencari waktu yang tepat agar semua aman. Alat serta sarana yang nantinya akan dibutuhkan saat beraksi mulai disiapkan. Tibalah Senin pada 24 Mei 2021, sekitar pukul 9.30 pagi. Tigor Nainggolan yang hendak menuju tempat kerjanya keluar dari rumahnya di perumahan Mas Surai dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario miliknya. Saat Tigor melintas di jalanan yang sepi, kawasan RT 23 Bagan Pete, Alam Barajo, Kota Jambi, tiba-tiba saja muncul satu sepeda motor yang dikendarai oleh Ade yang berboncengan dengan Pipin. Ketika motor mereka semakin mendekat, tanpa babi bu lagi, Pipin yang telah turun dari boncengan motor segera mengarahkan sajam yang dipegangnya ke arah Tigor yang masih berada di atas motornya. Tigor sempat melawan dengan menendang Pipin, hingga sajam yang dipegangnya terlepas dan Pipin sempat terjatuh. Namun, Ade suami Pipin dengan cepat mengambil sajam tersebut, lalu kembali mengarahkannya beberapa kali pada Tigor. Kawasan yang sepi dan jauh dari rumah warga membuat Ade dan Pipin bisa segera pergi dari lokasi setelah melancarkan aksinya pada Tigor. Begitu mereka memastikan Tigor benar-benar sudah tak berdaya. Warga sekitar rupanya sempat mendengar suara seseorang berteriak dan meminta tolong ketika itu. Ketika didekati, orang-orang melihat Tigor yang masih mengenakan helm putih, jaket hitam dan celana panjang hitam, sudah dalam keadaan kondisi meninggal yang berada kira-kira 50 meter dari posisi motornya. Sepertinya pria itu sempat hendak berusaha lari sebelum akhirnya roboh. Ketika petugas kepolisian tiba di lokasi, mereka menemukan beberapa alat bukti termasuk diantaranya satu sajam yang ditemukan dalam semak-semak yang kira-kira berjarak 5 meter dari posisi Tigor, dan satu unit sepeda motor Honda Vario yang diyakini milik Tigor. Sementara itu istri Tigor yang mendapatkan kabar tentang kondisi suaminya seketika menangis histeris begitu melihat suaminya yang beberapa jam sebelumnya masih dilihatnya dalam keadaan sehat sudah terbujur kaku tak berdaya. Si istri yang tak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya hanya bisa meminta kepada polisi untuk segera menangkap pelakunya. Lokasi kejadian yang jauh dari pemukiman warga, yang berupa jalan tanah dan dikelilingi semak belukar serta minimnya saksi, sempat menyulitkan petugas untuk mengungkap kasus tersebut. Namun, setelah dilakukan olah TKP dengan teliti, petugas juga bertanya pada beberapa saksi yang menyatakan sempat melihat sepeda motor jenis Mio yang dikendarai oleh 2 orang melintas di sekitar TKP saat peristiwa yang dialami Tigor tersebut. Beruntungnya, ada beberapa warga yang mengingat motor tersebut. Dan akhirnya, semua menemukan titik terang setelah petugas mendapatkan data kendaraan yang dipakai pasangan suami istri tersebut, yaitu Ade dan Pipin, saat mengikuti Tigor Nainggolan. Melalui data kendaraan tersebut, petugas berhasil mendapatkan satu alamat pemilik kendaraan tersebut. Namun ternyata, setelah didatangi ke alamat yang tertera, rupanya sepeda motor tersebut bukanlah milik Pak Sutri, Ade dan Pipin.
karena sepeda motor tersebut ternyata hanya dipinjam oleh Pipin dari temannya, lalu digunakannya untuk beraksi. Dari sinilah tim kepolisian terus bergerak dan mencari petunjuk baru. Hingga akhirnya petugas mengetahui bahwa Pipin dan suaminya sedang bersembunyi di hutan karet di pelosok Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Karena lokasi persembunyian yang sangat pelosok, terpaksa petugas mengendarai satu unit truk untuk menuju ke lokasi. Tak sampai di situ, perjalanan terpaksa dilanjutkan dengan berjalan kaki sekira 10 meter lebih, lantaran pondok persembunyian tidak dapat ditempuh dengan kendaraan. Akhirnya, tepat pada Rabu 2 Juni 2021, sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, setelah menempuh perjalanan lebih dari 4 jam lamanya, petugas tiba di lokasi persembunyian dan langsung berhasil menggerebek pasangan suami istri Herianto alias Ade dan istrinya Pini Pondriani alias Pipin. Mereka yang tengah bersembunyi di sebuah pondok kayu di tengah hutan karet itu, tanpa perlawanan, berhasil diringkus dan dibawa ke Mapolres Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kepada penyidik, mereka menuturkan alasan yang berbeda. Bagi Herianto alias Ade, ia mau mengikuti ide istrinya untuk melakukan aksi tersebut lantaran ia cemburu dan sakit hati pada Tigor yang telah merayu istrinya hingga berhubungan diam-diam cukup lama. Sementara bagi Pini Pondriani alias Pipin, ia merasa sakit hati pada Tigor karena merasa ditipu dan ditinggalkan setelah semua yang dikorbankannya untuk pria itu. Juga untuk membuktikan pada suaminya, yakni Ade, bahwa ia benar-benar telah menyesal dan tak akan kembali pada Tigor. Atas perbuatannya, keduanya dijerat dengan pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukmat atau kurungan seumur hidup atau kurungan selama-lamanya 20 tahun. Nah, boloku, begitulah kisah kasus kita kali ini. Semoga bisa kita ambil pembelajarannya. Jaga diri kalian. See you. Wassalamualaikum.